Studio 1 Metro Update Jakarta, hingga breaking news. LMP atau Laskar Merah Putih menang di PTUN DKI Jakarta. Seret Ade Epil Manurung dan Neti kerana hukum. Keduanya adalah aktor intelektual yang harus bertanggung jawab atas rekayasa terbitnya AHU Kemenkumham RI. Ade berperan sebagai Ketua Umum LMP Bohongan dan Neti adalah notaris yang mengesahkan kebohongan Epil Manurung melalui akte perubahan nomor 8 tanggal 30 Desember 2019. Demikian ditegaskan Kamada LMP Provinsi Bengkulu, Hairudin MDK, menjawab pertanyaan wartawan Metro Update terkait Majelis Hakim PTUN DKI Jakarta yang mengabulkan seluruh gugatan LMP dan menyatakan surat keputusan Menteri Hukum dan HAM RI nomor AHU 00990.AH.01.08 tahun 2020 batal dan tidak sah Sabtu 10 Juli 2021 di Bengkulu. Kami seluruh keluarga besar Laskar Merah Putih sudah cukup lama dizalimi, diadu domba dengan cerita-cerita bohong Ade Epil Manurung hanya untuk mempertahankan status quo jabatannya sebagai ketua umum dengan cara-cara kotor. Lihat di medsos, hampir setiap saat para pengikut Ade Epil Manurung membuli, mencaci maki, menghina, bahkan mengancam akan melucuti pakaian seragam Laskar Merah Putih di bawah kepemimpinan Ketua Umum HM Arsyad Chanu. Itu semua merupakan bukti dosa organisasi yang wajib dipertanggungjawabkan oleh Ade Epil Manurung dan Neti Restamati, kata Hairudin MDK dengan suara bergetar karena begitu geram. Ingat, Laskar Merah Putih bukan perseroan terbatas atau PT yang isinya hanya beberapa orang. Laskar Merah Putih adalah ormas besar tempat berhimpunnya para anak bangsa di seluruh Nusantara dengan satu tekad mulia mempertahankan NKRI harga mati. Jadi terlalu naif jika dijadikan alat kepentingan oleh seorang Ade Epil Manurung. Terlalu naif, ujar Hairudin MDK lagi. Menjawab pertanyaan mengapa Ade Epil Manurung dan Neti Resmawati yang dijadikan sasaran tembak untuk diseret kerana hukum, menurut Hairudin, karena dalam amar putusan Majelis Hakim PTUN DKI Jakarta dengan tegas menyebutkan, selain menyatakan AHU produk Kemenkumham RI dengan Ketua Ade Epil Manurung tidak sah, jabatan Ade Epil Manurung sebagai Ketua Umum Mabes Laskar Merah Putih juga tidak sah. Itu artinya, lanjut Hairudin, Majelis Hakim PTUN DKI Jakarta juga berpendapat bahwa akte perubahan notaris Neti Resmawati nomor 8 tanggal 30 Desember 2019 tentang memilih, menetapkan dan mengesahkan Ade Epil Manurung dan Neneng Atuti sebagai Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal Markas Besar Laskar Merah Putih hasil Musyawarah Besar Karawang, Jawa Barat juga tidak sah. Antara Epil Manurung dengan Neti Resmawati ada benang merahnya, ada keterkaitan satu sama lain. Ade Epil Manurung sebagai aktor pemeran utama dalam kezaliman tersebut, sedangkan Neti sebagai penulis skenario dalam kapasitasnya sebagai notaris. Mereka berdua berkolaborasi membuat cerita bohong secara terstruktur dan sistematis untuk mengelabui Kemenkumham RI dalam menerbitkan AHU. Jika ditelaah alurnya secara detail, Kemenkumham RI juga sepertinya terjebak dalam permainan Ade Epil Manurung dan Neti Resmawati, pabar Hairudin MDK. Disinggung tentang siapa yang memiliki kapasitas untuk meminta pertanggungjawaban kepada Ade Epil Manurung dan Neti Resmawati, secara spontan Hairudin MDK menyebut Ketua Umum Markas Besar Laskar Merah Putih H. Muhammad Arsyad Chanu dan MTDP atau Majelis Tinggi Dewan Pendiri. Ketum dan MTDP yang paling dirugikan baik moral maupun material. Bayangkan, 1 tahun lebih Ketum dibelenggu peran dan fungsinya sebagai orang nomor 1 di Markas Besar Laskar Merah Putih. Itu belum termasuk berapa biaya yang sudah dikeluarkan akibat ulah seorang Ade Epil Manurung yang ngotot menjadi Ketua Umum. MTDP juga sama. Jadi saya berpendapat Ketum dan NPDP harus meminta pertanggungjawaban kepada kedua orang tersebut. Ade Epil Manurung dan Neti Resmawati layak diseret kerana hukum, tutur Hairudin.
Enggak begini. Enggak begini, begini. Ini hasilnya. Amin ya. Sukses. Alhamdulillah. Kalau jalan jujur pasti begini hasilnya. Amin. Sukses.